Nah, pagi saudara, hari ini saya sampaikan topiknya tentang korelasi dan uji regresi sederhana. Oke. Data yang kita pakai buat hari ini adalah data ASI SAV. Ini kita buka program ekspresinya. Oke, saudara lihat, udah lihat tampilannya. Oke. Nah, sebelum itu saya mungkin akan remind sedikit ya. Masih kan saudara untuk yang kapan harus pakai korelasi? Ya, silakan jawab. Korelasi dipakai pada saat numerik, Pak. ya, numerik dan numerik ya. Ini PowerPoint yang buat hari ini sudah bisa download itu ya di yang topik 4 korelasi dan regresi sederhana. Ya. Jadi ingat ya, kalau variable exposure outcome kalau cut pakai apa? Kategori pakai uji Chi-square. Chi-square. Kalau kategori numerik pakai uji Itas. ya, t-test ya. Jadi kalau untuk yang numCap kalau dua kelompok pakai uji t-test ya. Tapi kalau lebih dari dua kelompok atau tiga kelompok ya uji ANOVA ya. Kemudian kalau numerik itu pakai uji korelasi atau regresi. Nah, korelasi dipakai pada saat kita nggak tahu mana sebab menakibat kita untuk melihat kecenderungan atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y ya. Untuk melihat nilai korelasinya. Tapi kalau regresi itu bisa dipakai untuk namanya regress, untuk predik ya, untuk mencari hubungan, memprediksi suatu outcome ya. Ini baik dipakai contohnya saudara, ada yang pakai Waze atau pakai itu Google Map. Misalnya saya hari ini saya dari Lipo Karawaci ini, saya ingin pergi ke Jakarta ya, pergi ke Bandara Soekarno Hatta. Saya estimasi nih kalau saya berangkat sekarang, saya lihat tol dengan kecepatan kilometer sebesar ini, maka estimasi nyampainya berapa menit? Apakah 30 menit? Apakah 40 menit? Apakah dan kondisi traffic yang sekarang apakah 1 jam atau berapa lama ya? Itu namanya aplikasi daripada variabel uji regresi ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau sampaikan ini. Dalam uji analisis statistik biasanya yang perlu kita perhatikan adalah ini nih ya. Kalau namanya regresi, kalau korelasi ya, pertama kita lihat yang perlu kita lakukan ya. Cek apakah data normal atau tidak normal. Ya. Jadi kalau datanya untuk yang variabel numerik itu harus dilakukan uji normalitas data. Tujuannya kenapa? Kita lihat untuk nilai nilai data normal atau tidak normal. Kalau data normal maka bisa dilakukan analisis uji parametrik. Uji parametrik keuntungannya apa, Pak? Kalau parametrik data sudah pakai itu bisa tahu untuk digeneralisasi ke populasi itu lebih tepat. Tapi kalau data tidak normal, maka data itu punya keterbatasan untuk digenerasi ke populasi. Ya. Caranya bagaimana untuk melihat data normal atau tidak normal? Ya, ada dua ya caranya. Kalau bisa pakai namanya uji data visual, lihat histogramnya, kalau bisa lihat dari QQ plotnya, ya nanti saya akan jelasin. Atau yang kedua sudah pakai uji namanya uji lebih exactly pakai nilai P ya, nilai P atau P value. Kita pakai uji kalau datanya normal, kalau sampelnya di atas 30 sampel, biasa pakai uji Kolmogorov-Smirnov ya. Tapi kalau sampelnya di bawah 30 pakai uji Shapiro-Wilk ya. Kalau nilai indikator apa? Kalau nilai P-nya lebih besar daripada 0,5 itu artinya data normal. Tapi kalau data tidak, kalau P-nya lebih kecil daripada 0,05 itu artinya data tidak normal ya. Jadi kalau uji korelasi normal, kalau data normal pakai korelasi pakai uji Pearson correlation. Kalau data tidak normal pakai Spearman correlation. Oke, itu aja. Kemudian kalau nanti masuk ke regresi juga sama nih. Nanti ada beberapa yang dilakukan juga ya. Oke. Nah, kalau beda multivariat ini ya. Kalau bivariat satu persatu. Tapi kalau multivariat kita lihat beberapa faktor sekaligus memperiksa suatu outcome. Oke. Nah, kita masuk lagi ke data SC.SAV ya. Nah, kita hari ini coba ingin melakukan analisis nih. Saya punya hipotesis, saya ingin melakukan korelasi antara saya ingin tahu nih apakah ya, saya ingin ketahui apakah ada hubungan antara
berat ibu dengan berat bayi. Oke. Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya mesti lakukan uji normalisasi data ya. Nah, kita ingat analyze, descriptive, klik explore, ya. Terus masukin ingat ya sekali lagi variabel untuk uji normalisasi data. Variabel yang suruh masukin itu semua variabel yang numeriknya. Nah, saudara lihat indikatornya, saudara masukinnya semua variabel numeriknya. Lihat ya. Ini untuk uji normalisasi data. Apakah data normal tidak normal? Ya. Masukinnya semuanya gambar penggarisnya. Ya. Ini biasa kalau gambar penggaris indikator itu data numeriknya. Kemudian klik bagian plot. Jangan lupa centang ini ya. Centang normality plot with test. Oke. Klik oke. Belum muncul ya. Oke, ini lagi. Oke. Lihat ya. Yang pertama saudara gini, untuk data yang saudara data numerik ya. Saudara cek apakah data itu masuk akal atau enggak. Maksudnya data make sense enggak. Maksudnya berat bayi ya. Bayi saudara lihat rata-ratanya berarti 2,6 kilo. Masih normal ya. Masih make sense ya. Oke. Nilai minimal yang paling ringan itu beratnya 1,6 kilo. Oh ya masih mungkin. Maksimum 3,5 kilo masih mungkin. Tapi kalau ada bayi yang beratnya 10 kilo, nah saudara cek nih. Cek ke bagian data setnya. Apakah ada kemungkinan salah input atau enggak? Atau ada data yang tidak masuk akal atau enggak ya? Berat ibu juga sama ya. Beratnya ini 35 kilogram. Ini kayaknya sih bukan gram sih. Ini kayak mungkin pound ya. Ini data setnya. Oke. Total kolesterol nilainya rata-rata 253, betul. Masih masuk akal. Yang paling kecil 154, yang paling gede 397. Umurnya rata-rata umurnya 25 tahun ibu-ibu di sini. Paling kecil 18 tahun, paling tua 38 tahun ya. Ini penting ya saudara untuk data itu saudara kan saudara bikin laporan, saudara butuh namanya laporan data deskriptif itu ditampilkan. Kalau di data numerik itu biasa ditampilkan dalam bentuk nilai min plus minus standar deviasi nilai minimum sama nilai maksimum ya. Jangan lupa semua variabel numerik saudara kasih nama satuan. Ya, total kolesterol satuannya apa? Tulis di sana. Umur satuannya apa? Tahun. Kalau misalnya berat bayi, apakah beratnya dalam bentuk gram atau kilogram ya? Mesti ditulis satuannya. Semua variabel numerik itu harus ada satuannya. Jangan lupa ya. HB ibu apakah apa? Satuannya apa? Lila juga sama, HB juga sama ya. Jadi saya lihat ya. Nah, dari hasil yang tes normality, saya lihat ya, saya mungkin spesifiknya ke gambar di sini. Ya. Tadi kan sampel berapa? Sampel saya berapa? 102 ya. Jadi kalau sampelnya lebih besar daripada 30 ya. Kalau sampelnya lebih besar daripada 30, maka pakai ini namanya ada uji normalitas data ada dua, satu uji visual, satu uji yang namanya numerik exact nih. Nah, saudara pertama lihat daripada nilai yang exactnya nilai tes hasil uji Kolmogorov-Smirnov ya. Berat bayi berapa? P-value-nya 0,06 artinya datanya normal. Berat badan ibu 0,2 artinya datanya normal. Total kolesterol datanya normal. Umur ibu 0,03 lebih kecil daripada 0,05 artinya datanya tidak normal. HB ibu 0,2 datanya normal. Lila juga sama. Data normal, HB lila tidak normal. HB pre data normal, HB post data tidak data normal juga. Fundus pre itu data tidak normal dan fundus post data tidak normal. Itu cara yang pertama. Itu pakai uji apa? Kolmogorov Smirnov. Coba bilang sama saya. Kolmogorov Smirnov. Ya. Kalau sampelnya kurang daripada 30 maka pakai uji Shapiro-Wilk ya. Saat ini biasa kalau ujian CBT daripada itu ya. CBT daripada uji FK itu biasa suka dipakai tuh ya. Oke. Yang kedua namanya uji pakai visual. Nah, visualnya sudah bisa pakai ini nih. So lihat ya. Contohnya nih berat bayi, saudara lihat namanya normal QQ plot. Makin mendekati garis normal itu maka data dianggap normal ya. Tapi sekali lagi ya, ini juga sama, ini pakai namanya makin mendekati garis yang tengah itu makin normal. Tapi penilaian visual seperti ini karena agak subjektif. Menurut saya mungkin data normal, tapi untuk penelitian lain mungkin data tidak normal. Atau itu juga pakai namanya grafik namanya box plot ya. Ya. Tapi buat lebih amannya sih udah pakai data itu sih.
pakai uji yang eksak aja ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Oke. Artinya data tadi apa? Kalau saya ingin melihat berat badan ibu dengan berat badan bayi, datanya dua normal kan? Oke, jadi kita pakai uji korelasi Pearson. Kalau ada salah satu yang tidak normal, ya, maka pakai uji korelasi Spearman. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah untuk uji korelasi masuk seperti ini. Masuk ke analyze, correlate, divariate ya. Nah, tinggal masukin variabel yang sering diteliti ya. Tadi saya ingin melihat hubungan antara umur ibu ya, berat ibu ya, BB ibu dengan berat bayi. Ya. Tadi apa? Datanya normal tidak normal? Normal ya. Maka saya klik yang Pearson. Yang Spearman saya nggak usah centang. Kalau ada salah satu yang tidak normal, maka saya pakai Spearman. Ya, kebetulan dua-duanya normal. Variabel X sama variabel Y-nya normal, maka pakai uji ini. Nah, kemudian test of significance. Two tail dan one tail. Kalau two tail itu dipakai pada saat ada orang bikin hipotesisnya dia two tail. Contohnya, ada korelasi antara berat badan ibu dengan berat bayi. Itu two tail. Tapi kalau one tail itu seorang hipotesisnya semakin ibunya berat, maka bayinya akan semakin berat. Itu one tail. Atau semakin ibunya berat, maka bayinya makin kecil. Itu namanya one tail. Coba klik aja kalau suruh hipotesis one tail ya. Tapi karena saya hipotesis saya two tail, saya klik ini. Oke. Klik oke. Nah, saudara lihat ya, nanti output statistiknya seperti ini ya. Jadi Pak, ingat cara interpretasi korelasi ada berapa cara? Ada berapa indikator? Pertama dari nilai P ya. Nilai P saudara lihat daripada signifikansinya. Nilai P kalau lebih besar daripada 0,5 artinya datanya signifikan. Ini nilai P berapa signifikannya? Signifikan two tail berapa? 0, ya 0,00. Artinya datanya ada korelasi yang signifikan antara berat badan ibu dengan berat bayi. Nah, kalau hasilnya p-value bentuknya seperti 0,00 itu sebenarnya bukan 0 ya. Mungkin karena ini dibatasi oleh 3 tempat digit di belakang koma, hasilnya mungkin yang real bisa 0,00000001 bisa. Jadi sebaiknya kalau hasilnya bentuknya 0 seperti itu, saudara tuliskan nilai P lebih kecil daripada 0,0001. Oke? Oke, itu yang nilai P ya. Yang kedua, interpretasi korelasi apa? Lihat daripada koefisien R. Koefisien R di sini berapa? Jadi Pearson correlation berapa? 0,675. Interpretasi apa? Cara interpretasi 0,675 adalah setiap kenaikan satu satuan daripada variabel X akan diikuti dengan 0,675 kenaikan variabel Y. Variabel Y-nya. Jadi kalau sini X-nya adalah berat ibu ya. Setiap kenaikan tergantung ini kalau satu ini pound ya, setiap kenaikan 1 pound daripada berat ibu akan diikuti dengan 0,675 berat badan bayi. Jadi kalau ibunya naik 1 pound, maka bayinya tambah 0,675. Kalau 2 pound, ya 2 dikali 0,675. Ya. Yang ketiga, interpretasi korelasi ada positif atau negatifnya. Ini positive association ya. Positive correlation ya. Nilainya 0,675. Artinya, makin ibunya berat, maka bayinya akan cenderung semakin berat. Oke? Nah, sekarang kita masuk yang coba contoh berikutnya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara nih umur ibu dengan berat bayi. Jika asumsi kalau ibunya makin tua, maka apa bayinya makin ringan atau makin berat nih, ya. Terus sekali lagi ya, semua yang sudah membuat dan korelasi itu masih ada dasar teorinya, ya. Masih ada dasar teori, nggak boleh suara makin korelasi aja. Nanti suara kan kalau nggak, suara kan nanti begini tuh jumlah jerawat dengan berat badan ada hubungan nggak? Ya mungkin ada hubungan. Tapi kalau hubungan yang sudah dapatkan nggak bisa dijelaskan secara teori. Oke. Nah sekarang kita lihat bikin lagi ya. Saya ingin melihat hubungan korelasi antara umur ibu. Nah, baik-baik yang tadi ya. Pertama kita misalkan uji normal data. Tadi variabel umur hasilnya berapa tadi? P value itu gini. Normal atau nggak normal?
Ya, sehingga saya tadi ya variabel umur hasil uji normalitas data sulit ya. Umur itu p-value dari hasil Kolmogorov-Smirnov uji normalitas data nilai 0,003, artinya datanya lebih kecil daripada 0,5, artinya datanya tidak normal ya. Jadi kalau saya membuat analisis sama yang saya membuat analisis correlate bivariate, masukin, jadi kan dari ibu udah, sekarang saya mau masukin umur ibu ya. Nah, karena ada yang satu general, umur tidak normal, berat bayi normal, maka pakai uji apa? Korelasi Pearson atau Spearman? Ya, karena ada satu general, maka pakai, kita klik yang Spearman. Oke, klik oke. Nah, kemudian sudah dapatkan output statistik seperti ini ya. Oke, 3 interpretasi daripada korelasi. Pertama, nilai p-value. P-value berapa? Signifikansinya 0,202, artinya datanya tidak normal ya. Datanya tidak ada hubungan korelasi yang signifikan ya. Karena kedua, nilai koefisien R berapa? Minus 0,127 ya. Artinya setiap kenaikan 1 tahun umur ibu akan diikuti dengan penurunan 0,127 gram berat bayi. Ya. Yang ketiga, korelasi sifatnya negatif. Makin umur ibunya makin bertambah, maka berat bayinya akan semakin berkurang. Ya. Paham sih? Sampai sini korelasi? Saudara ini karena online ya, saya butuh respon dari saudara juga nih. Jangan sampai saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, saya pulang sendiri, kalau open sendiri ya. Paham saudara dengan korelasi? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, oke, thank you. Lanjut ya untuk yang topik berikutnya, regresi ya. Nah, beda korelasi sama regresi. Kalau regresi kita udah tahu mana sebab mana akibatnya. Tapi ingat ya, correlation doesn't mean is causation ya. Jadi kalau sudah mendapatkan korelasi signifikan, itu belum tentu itu namanya ada asosiasi ada hubungan kausal ya. Kalau sudah dapat korelasi, nanti sudah mesti cari dasar teori, kemudian pendapat saudara hubungkan dengan outcome-nya. Apakah ada korelasi atau signifikan atau enggak ya.